Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Wasiatu Sandia, dengan NIM 121430089 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai program MBKM yang sudah saya jalani, yang dimana topik pada hari ini yang ingin saya sampaikan mengenai analisis pengaruh variasi berat molekul dan teknik cross-linking pada formulasi hidrogel berbasis polisakarida alami dengan pembimbing program studi Ibu Endah SPD MPiotek dan juga pembimbing lapangan Profesor Wen Yupan PhD. Adapun outline pada hari ini yaitu yang pertama profil instansi, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode eksperimen, kesimpulan dan saran, serta kendala dan cara mengatasinya. Pada kesempatan kali ini, saya menjalankan program MBKM di Taipei Medical University atau TMU Taiwan. TMU didirikan pada tahun 1960 dengan nama Taipei Medical College yang kemudian berganti nama menjadi Taipei Medical University pada tahun 2000. TMU memiliki dua kampus. Yang pertama itu ada kampus utama, yaitu Sini Kampus, yang terletak di Jalan Wuxing, Distrik Xinyi, Taipei City, nomor 250. Kemudian ada Shuangho Kampus, yang dimana ini merupakan lokasi tempat saya MBKM, itu terdapat di Jalan Yuantong, Distrik Chonghe, New Taipei City, nomor 301. Taipei Medical University memiliki 12 fakultas dengan 61 departemen yang dimana memiliki mahasiswa aktif lebih kurang 6.000 per tahunnya dan alumni lebih dari 40.000 yang tersebar di seluruh dunia. TMU juga memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan tiga rumah sakit, yaitu Taipei Medical University Hospital, Wanfang Medical Center, dan juga Shuangho Hospital. Berbagai pusat riset terdapat di Taipei Medical University. Adapun unggulan penelitiannya yaitu traumatic brain injury, regenerative medicine, cancer research, biomedical materials, dan dentistry study. Berikut merupakan struktur departemen fakultas. Dalam hal ini, saya berada di Departemen College of Medical Science and Technology pada jurusan School of Medical Laboratory, Science and Biotechnology atau MLSB. Latar belakang dari topik yang saya angkat yaitu hidrogel merupakan polimer tiga dimensi yang dimana umumnya memiliki sifat biokompatibel, swelling, dan juga biodegradable yang dimanfaatkan untuk sebagai penyembuh luka, rekayasa jaringan, dan juga penghantar obat. Dalam fabrikasinya, hidrogel dipengaruhi oleh banyak hal atau beberapa faktor. Salah satu di antaranya itu ada cross-linking dan juga material yang dalam hal ini adalah berat molekulnya. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana perkembangan hidrogel berbasis polisakarida alami untuk aplikasi biomedis, khususnya dalam bidang rekayasa sel dan jaringan. Yang kedua, bagaimana teknik dasar dan tahapan dalam formulasi hidrogel berbasis polisakarida alami, dan bagaimana pengaruh variasi berat molekul dan teknik cross-linking terhadap sifat fisik hidrogel berbasis polisakarida alami. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu mengetahui pengembangan formulasi hidrogel berbasis polisakarida alami sebagai material potensial untuk aplikasi biomedis dalam rekayasa sel dan jaringan, menguraikan teknik dasar atau tahapan dalam formulasi hidrogel berbasis polisakarida alami, serta menganalisis pengaruh variasi berat molekul dan teknik cross-linking terhadap sifat fisik hidrogel berbasis polisakarida alami. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari kegiatan MBKM. Yang pertama, bagi mahasiswa itu meningkatkan wawasan, keterampilan, dan pemahaman dalam formulasi hidrogel dan aplikasi pada terapi regeneratif. Untuk perguruan tinggi, memiliki manfaat memperkuat kolaborasi internasional dan mendukung tridharma perguruan tinggi. Sedangkan untuk instansi mitra, dalam hal ini Taipei Medical University, itu mengakses kontribusi mahasiswa untuk mendukung penelitian dan pengembangan akademik. Adapun metode eksperimen saya yaitu sebagai berikut. Alat utama yang saya gunakan itu ada vial tube, pipet, vortex, timbangan analitik, dan juga spatula. Untuk bahan utama yang saya gunakan ada fukoidan dengan dua berat molekul, ada sodium alginat, karboksimetil kitosan, EDC dan NHS, serta kalsium klorat sebagai variasi cross-linking. Adapun tahapan fabrikasi dari hidrogel, yang pertama timbang semua bahan sesuai yang diperlukan, kemudian larutkan setiap bahan dengan pelarut yang sesuai.
Setelah itu, campurkan semua bahan yang telah dilarutkan dan juga cross-linking hingga homogen. Fabrikasi hidrogel dengan rasio sesuai dengan tabel formulasi yang telah ditentukan, kemudian tunggu hidrogel hingga mencapai gelasi. Setelah itu, analisis perbedaan yang ada pada setiap hidrogel. Berikut merupakan hasil eksperimen dari variasi berat molekul. Di sini saya membuat 10 sampel yang dimana sampel A, B, C, D, dan E itu menggunakan variasi fukoidan dengan berat molekul rendah pada 40 kilodalton. Sedangkan sampel A, B, C, D, dan E aksen itu saya menggunakan fukoidan dengan berat molekul 1705 kilodalton. Pada tabel merupakan variasi kandungan dari setiap bahan dalam 1 milinya. Kemudian saya fabrikasi dengan volume rasio yang sama, yaitu 100 mikrolit dengan 100 mikrolit. Berikut merupakan hasil pada saat jelasi maupun sebelum jelasi. Untuk hasilnya sendiri, hidrogel yang terbentuk memiliki konsistensi seperti cairan lengket, yang dimana ini mengindikasikan interaksi yang terjadi pada kedua bahan itu bersifat ionik dan relatif lemah, sehingga struktur gel yang dihasilkan itu tidak kokoh dan memiliki stabilitas yang rendah. Selain itu, untuk pengaruh dari berat molekul fukoiden sendiri itu secara signifikan dapat kita lihat pada gambar, yang dimana untuk sifat fisik gelnya sendiri itu berpengaruh terhadap kekentalan, yang hal ini menunjukkan bahwa berat molekul pada parameter adalah parameter kunci dalam memodifikasi karakteristik fisik dari hidrogel yang difabrikasi. Jadi, semakin besar berat molekulnya, maka semakin berpengaruh pada kekentalan hidrogel yang difabrikasi itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan hasil eksperimen dari variasi cross-linking, yang dimana cross-linking yang digunakan itu ada kombinasi EDC dan NHS dan juga kalsium chloride. Dapat dilihat pada tabel pertama, ini merupakan tabel solution, yang dimana solution ini nantinya akan dicampurkan antara solution satu dan solution lainnya, yang dimana solution A terdiri dari 50 mg karboksimetilkitosan yang dilarutkan dalam 1 mili. Kemudian ada solution B yang terdiri dari 50 mg karboksimetilkitosan dan juga 20 mg sodium alginat. Untuk solution C itu terdiri dari kombinasi EDCNHS dengan volume berat yang sama yaitu 100 mg. Kemudian untuk solution D itu terdiri dari 20 mg kalsium chloride yang kemudian difabrikasi 6 variasi hidrogel. Yang pertama itu ada G1 yang terdiri dari 200 mikrolit solution A dan juga 100 mikrolit solution C. Untuk G2 itu terdiri dari 200 mikrolit solution B dan juga 100 mikrolit solution C. Untuk G3 terdiri dari 200 mikrolit solution A dan 100 mikrolit solution D. Untuk G4 terdiri dari 200 mikrolit solution B dan juga 100 mikrolit solution D. Untuk G5 terdiri dari 100 mikrolit solution A dan 100 mikrolit solution C. Dan yang terakhir untuk G6 terdiri dari 100 mikrolit solution B dan 25 mikrolit solution D. Untuk hasil dari setelah waktu jelasi dapat dilihat pada gambar, yang dimana dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa GES-3 pengaruh pembentukan terdapat pembentukan gumpalan putih, yang dimana gumpalan putih ini terbentuk karena adanya jembatan ionik antara kalsium chloride dengan karboksimetil ketosan, yang dimana dalam hal ini semakin banyak kalsium chloride yang ditambahkan maka semakin pekat dari warna si gumpalan itu sendiri. Kemudian untuk pengaruh EDC dan NHS sebagai crosslinker itu dapat dilihat pada hidrogel G1 dan G5, yang dimana kekuatan mekanik gel itu bisa menurun jika jumlah EDC dan NHS itu sendiri lebih sedikit dibandingkan karboksimetil ketosan, yang mana menunjukkan ikatan silang yang kurang optimal. Kemudian, untuk pengaruh kalsium chloride pada stabilitas gel dapat dilihat pada sampel G4 dan G6, yang dimana lebih banyak kalsium chloride itu menghasilkan gel yang lebih stabil, akan tetapi secara fisik itu dia lebih kaku, sementara lebih sedikit itu menghasilkan gel yang lebih elastis tapi kurang stabil. Adapun kesimpulannya, yang pertama dalam variasi berat molekul, fukoidan, untuk berat molekul yang rendah, itu hidrogelnya memiliki kelarutan tinggi, interaksi cepat dengan karboksimetil kitosan, dan juga mudah terbentuk jelasi. Kemudian untuk variasi berat molekul tinggi, itu hidrogel stabilitasnya
cukup tinggi dan juga daya serap airnya lebih baik, serta ideal untuk aplikasi medis. Untuk variasi cross-linking sendiri, penambahan NDC dan NHS itu mempengaruhi kekuatan mekanik dan stabilitas strukturnya itu lebih baik. Sedangkan untuk kalsium chloride itu lebih mempengaruhi dalam daya serap air yang lebih tinggi, kemudian cocok untuk pembalut luka yang memerlukan kelembapan. Adapun pengaruh berat molekul dan cross-linking itu sendiri, berat molekul menentukan stabilitas, elastisitas, dan juga kemampuan swelling dari hidrogel itu sendiri, sedangkan untuk teknik cross-linking itu lebih ke mempengaruhi struktur jaringan dan juga performa dari hidrogel itu sendiri untuk aplikasi yang spesifik. Saran saya untuk ke depannya dalam hal topik ini yaitu penelitian lebih lanjut tentang efek berat molekul dari polisakarida alami itu sendiri, yang dimana untuk memahami dampaknya terhadap sifat hidrogel dan kemanjurannya dalam berbagai aplikasi medis. Yang kedua, optimalisasi teknik formulasi yang dimana untuk harus mengeksplorasi metode formulasi dan juga teknik pengikatan silang untuk meningkatkan stabilitas dan fungsional hidrogel itu sendiri. Yang ketiga, kolaborasi antar ilmu disiplin yang dimana mendorong kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu guna menghasilkan pendekatan inovatif dalam penelitian. Dalam kegiatan ini, saya mengalami beberapa kendala dan juga telah mendapatkan solusi dari kendala tersebut. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa dalam berkomunikasi, yang dimana cara mengatasinya itu dilakukan diskusi rutin dengan pembimbing ataupun asisten laboratorium dan menggunakan aplikasi terjemahan jika memang tidak bisa didiskusikan dengan baik. Yang kedua, kesulitan memahami proses atau metode dalam formulasi dan fabrikasi hidrogel, yang mana cara mengatasinya meminta bimbingan secara langsung dari pembimbing ataupun asisten laboratorium terkait hal yang kurang dipahami. Yang ketiga, keterbatasan material dan alat laboratorium untuk eksperimen. Solusinya yaitu mencari referensi literatur tambahan dan memodifikasi metode desain eksperimen untuk mempermudah pemahaman. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan selama saya MBKM di TMU. Yang pertama itu ada pengenalan laboratorium itu sendiri, lingkungan kampus itu sendiri, dan juga pelatihan alat-alat. Kemudian saya juga diberikan online course sebanyak 2 SKS dalam 16 pertemuan, yang dimana setiap pertemuannya kita mendapatkan video pembelajaran, kemudian juga kuis, kemudian tugas untuk merangkum, serta harus aktif dalam berdiskusi. Kemudian saya juga melakukan akurasi pipetting dan juga pelatihan BCAEC untuk melihat pengaruh protein terhadap suatu pengujian tertentu. Saya juga melakukan culture cell. Dalam hal ini, saya banyak melakukan culture cell menggunakan sel fibroblast atau 3T3 yang nantinya akan digunakan untuk mimikri tubuh manusia dalam pengaplikasian hidrogel ataupun nanopartikel yang dibuat di laboratorium. Saya juga melakukan literatur review yang kemudian dijadikan acuan dalam menemukan metodologi dan juga formulasi hidrogel. Saya juga melakukan fabrikasi hidrogel, mulai dari trial dan error hingga melakukan analisis terhadap pengaruh berat molekul dan juga teknik cross-linking. Selanjutnya, saya juga setiap minggunya ikut serta dalam kegiatan weekly report yang dimana di sini kita melaporkan apa saja yang sudah kita lakukan dalam minggu ini dan juga apa yang akan kita lakukan pada minggu depan. Yang terakhir, saya juga ikut serta dalam International Transmit Text Conference 2024 sebagai peserta, yang dimana pada kegiatan conference ini terdiri dari 11 pembicara dari berbagai negara dalam pengaplikasian hidrogel dan juga biomedis. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.